Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Udah capek ya? Lumayan. Udah capek. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan, Mas Novel memimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa pikiran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, eh, Ibu mau tanya, ini ada yang nggak hadir di room, di Zoom? Mungkin ini ya, ada yang nyusul ya. Tapi insya pada hadir semua ya. Hadir ya. Oke, ada yang ingat nggak sebelumnya kita belajar tentang apa? Materi minggu kemarin. Ada yang ingat? Materi gerak dan? Gerak dan gaya, Bu. Iya, materi gerak dan gaya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ini ya, mengenai ekologi. Jadi, oke, Ibu mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ekologi. Oke, Bangun tuh. ekologi dan ruang lingkupnya. Jadi, tanya, Jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu diharapkan nanti kalian itu bisa menjelaskan pengertian ekologi dan ruang lingkupnya, kemudian bisa mengidentifikasi komponen ekosistem, yaitu komponen yang berupa abiotik dan juga abiotik, kemudian menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Nah, sebelumnya ada yang bisa menjawab pertanyaan pemantik ini? Apa yang kamu ketahui tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya? Kemudian mengapa tumbuhan dan hewan tidak bisa hidup tanpa air dan cahaya? Ada yang mau menjawab? Coba, ya, silakan coba Mbak Alfi. Baik, Bu. eh, Makhluk hidup itu sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan itu menyediakan tempat tinggal, makanan, air, dan udara yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dan mengapa tumbuhan itu tidak bisa hidup tanpa air dan cahaya? Karena air dan cahaya itu penting untuk kehidupan. Tumbuhan itu butuh air dan cahaya untuk membuat makanan. Hewan itu butuh air untuk minum dan tumbuhan untuk makan. Nah, tanpa air dan cahaya itu tumbuhan dan hewan itu bisa mati. Oke, terima kasih Mbak Alfi atas jawabannya. Selanjutnya, terima kasih Mbak Alfi atas jawabannya. Jawabannya bagus sekali. Selanjutnya, ini ya, kita lanjut ke PPT. Nah, sebelum memulai pelajaran kita harus tahu dulu apa itu ekologi. Jadi ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk hubungan antara makhluk hidup dan hubungan makhluk hidup dengan komponen tak hidup sekitarnya. Kemudian ada yang namanya ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidupnya dalam suatu wilayah. Nah, kemudian di sini itu ada namanya nanti komponen abiotik, biotik, dan sebagainya. Nah, sebelum kita ke sini kita ini dulu ya LKPD dulu. Jadi kalian nanti diminta untuk mempelajari, untuk mencari sendiri apa itu ekologi dan juga ruang lingkupnya. Oke, ini untuk LKPD-nya. Jadi di LKPD ini nanti kalian
ini membentuk kelompok. Kelompoknya itu sesuai yang kemarin saja ya, waktu kita kelompokkan gerak dan gaya sesuai itu saja. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada di sini, yaitu berdoa sebelum mengerjakan LKPD, baca tujuan pembelajaran, perhatikan arahan pada LKPD, gunakan sumber belajar dari manapun, kemudian tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan. Yang pertama, kalian nanti akan mengobservasi. Jadi ini ada gambar. Kalian observasi, ya ini apa saja makhluk hidup yang kamu lihat pada gambar dan apa saja benda tak hidup yang kamu lihat pada gambar. Kemudian ada orientasi masalah. Kalian nanti membuat rumusan masalah dan juga membuat hipotesis. Kemudian mengumpulkan data dan informasi. Nanti kalian membaca-baca buku. Kemudian kalian catat yang penting-penting. Dan selanjutnya kalian mengolah informasi. Desain pada tabel seperti ini ya. Nanti kalian membuat pengertian singkat dan juga contohnya. Kemudian nanti terakhir kalian menarik kesimpulan. Oke, seperti itu ya. Paham? Sudah paham? Bu. Sudah paham ya? Oke, silakan Ibu beri waktu beberapa menit untuk mengerjakan LKPD. Oke, udah selesai? Sudah selesai LKPD-nya? Ya, Bu. Oke, siapa yang mau menjawab bagian observasi? Apa bagian observasi ini kan gampang ya, kita kerjakan bersama aja ya. Oke, kita kerjakan bersama aja ya. Observasinya. Ibu. Pak. Jadi di sini kan ada gambar ini ya, sungai dan juga hewan-hewan, ada tumbuhan dan bebatuan. Nah, di gambar itu apa saja makhluk hidup yang kamu lihat pada gambar? Coba dijawab. Dia mau menjawab? Coba Mas Noval. Yang yang nomor satu, apa saja makhluk hidup yang kamu lihat pada gambar? Nah, di situ saya melihat itu ada ikan, terus ada burung, terus beruang, pohon, rumput, tumbuhan air, rubah, dan kelinci. Ya. Terus yang kedua, eh, Yang kedua, yang mau lanjut. menjawab Mas Novel atau yang lain? Coba yang lain. Coba Mbak ini, Mbak Aulia coba. Masih ada di room? Masih. Oke, coba dijawab yang nomor 2, Mbak. Apa saja benda tak hidup yang kamu lihat pada gambar? Nah, pada gambar itu ada makhluk tak hidup, yaitu ada air, cahaya, udara, bebatuan, dan juga ada tanah. Oke, terima kasih Mbak Bella. Terima kasih juga Mas Novel atas jawabannya, pintar sekali. Oke, untuk selanjutnya, yang bagian ini mengumpulkan yang bagian orientasi masalah, Ibu kasih waktu beberapa menit lagi ya. Nanti kalau sudah selesai bisa kirim ke grup, nanti Ibu acak aja random ini kelompoknya, oke? Udah selesai? Coba ya, kelompoknya. Coba kelompoknya Mbak Rohama. Ya, coba kelompoknya Mbak Rohama untuk mengerjakan yang orientasi masalah ya. Mbak Rohama ada di Zoom? Ada, Bu. Oke, coba ya dikerjakan yang bagian yang share di. Yang merumuskan masalah. Iya. Yang pertama itu ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam ekosistem menghilang. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup bergantung pada benda tak hidup untuk bertahan hidup. Selanjutnya, bagian hipotesis. Yang pertama, jika salah satu komponen ekosistem hilang, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu dan menyebabkan gangguan pada rantai makanan. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan benda tak hidup seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, dan suhu untuk bisa hidup. Sudah, Bu.
Oke, terima kasih Mbak Rohama atas jawabannya. Kemudian untuk yang mengumpulkan data, silakan dari kelompok lain yang menjawab LKPD-nya. Ada yang mau memberikan hasil LKPD-nya, mengumpulkan data? Nggak ada yang mau ini. Coba ini ya, Ibu Acak ya. Coba ini. Mbak Ani Setianingrum ada di room nggak ya? Ada di Zoom? Nggak ada. Coba Mas Vicky ada di Zoom? Kalau nggak ada, coba ini aja deh, Mas Noval aja deh. Kelompoknya Ada. Mas Noval ya. Oh ada, Mas Vicky ada. Ya, Oke, dijawab ya, dikirim ke grup dikirim ke grup nanti Ibu ini share. Ya, yang mengumpulkan informasi dibaca Mas Vicky. Bagian catatannya aja ya. mohon maaf, Bu. Ini saya keluar sendiri, sinyalnya buruk. Oh iya, coba dilanjutkan sudah nyambung. Ya, sudah. Ya, coba dibacakan hasil catatannya. Eh, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Lalu, komponen ekosistem itu terdiri dari biotik, yaitu makhluk hidup, dan abiotik, yaitu benda yang tak hidup. Lalu, ruang lingkup ekologi itu meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Udah, Oke, Bu. sudah. Oke, terima kasih Mas Vicky atas jawaban LKPD-nya, catatannya. Ya meskipun masih pendek, tapi nggak apa-apa, catatannya sudah bagus. Oke, selanjutnya bagian mengolah informasi, ada yang mau dari kelompok lain, ada yang mau ini membagikan hasilnya? Ayo, kirim ke grup ya, nanti Ibu share. Dari kelompok lain yang mau mengolah informasi siapa? Coba kelompoknya Mbak Marwah. Mbak Marwah ada di Zoom? Ada, Bu. Oke, coba ya. Silakan dikirim ke Ibu. KPD-nya nanti Ibu. Nih. Sudah? Sudah, Bu. Hmm. Oke, ini untuk mengolah informasi silakan dibaca. Marwah. Yang pertama itu ada individu, yaitu satu makhluk hidup tunggal dari satu spesies. Contohnya itu ada seekor burung, satu pohon mangga. Kemudian populasi, yaitu sekelompok individu dari spesies yang sama hidup di waktu dan tempat yang sama. Contohnya sekelompok burung pipit di taman. Kemudian ada komunitas, yaitu gabungan beberapa populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi. Contohnya ada ikan, katak, tumbuhan, air di kolam. Kemudian ada ekosistem, yaitu hubungan antara komunitas makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya. Contohnya ada ekosistem sawah, yaitu ada padi, katak, tanah, dan air. Kemudian bioma, yaitu kumpulan ekosistem besar dengan iklim dan tumbuhan yang khas. Contohnya ada bioma hutan, hujan tropis, dan bioma gurun. Kemudian yang terakhir yaitu ada biosfer, yaitu seluruh wilayah bumi yang mendukung kehidupan. Contohnya ada daratan, lautan, udara, tempat makhluk hidup. Oke, Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Marwa atas penyampaian hasil dari kelompoknya. Bagus sekali. Jadi teman-teman sepertinya semuanya sudah paham ya. Jadi di dalam ekologi itu ada yang namanya ada biotik dan juga ada yang namanya abiotik gitu ya. Komponen biotik itu komponen yang hidup seperti tumbuhan dan juga hewan dan juga mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang mati seperti cahaya matahari atau tanah atau batuan gitu ya. Oke, selanjutnya kita masih ada menarik kesimpulan. Mungkin dari ada yang mau menarik kesimpulan mungkin? Siapa yang mau menarik kesimpulan?
Loh, ada yang mau menarik kesimpulan? Oke, Mbak Marwah, silakan mau menarik kesimpulan. Share it ke Ibu ya, tadi ya, hasil yang tadi. Coba silakan dibacakan kesimpulannya sudah dibuat oleh kelompoknya sendiri. Baik, Bu, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya, yaitu ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Ruang lingkup ekologi mencakup tingkat organisasi kehidupan dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, Sudah, Bu. Oke, betul. Terima kasih Mbak Marwa atas jawabannya. Jadi, dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan ya, jadi ada yang namanya ekologi, ada yang namanya ekosistem, dan ekosistem itu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada ruang lingkup ekosistem itu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer ya. Ada komponen ya, ini untuk individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal atau jenis atau spesies tertentu, itu adalah individu. Terus untuk ruang lingkup selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah gabungan berbagai populasi makhluk hidup yang hidup bersama di satu lingkungan tertentu. Jadi kayak misalkan kolam ikan, di kolam ikan itu ada ikan, ada tumbuhan air, ada plankton dan katak dan juga sebagainya. Kemudian ada namanya ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungan abiotik. Jadi misalnya ekosistem sawah itu ada padi, belalang, katak, dan juga ada komponen abiotiknya yaitu berupa air, tanah, sinar matahari. Kemudian populasi adalah sekumpulan individu. Jadi kalau bedanya komunitas dan populasi itu apa? Jadi kalau komunitas itu lebih merujuk ke tempatnya, sedangkan populasi adalah merujuk ke individunya. Contohnya apa? Contohnya itu sekumpulan burung di taman, atau 30 pohon mangga di kebun, atau sekumpulan ikan di kolam ikan, itu namanya populasi. Jadi populasi itu merujuk ke individunya, sedangkan komunitas itu merujuk ke tempatnya, seperti itu. Kemudian ada bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang luas dengan iklim, cuaca, dan jenis tumbuhan yang khas ya, seperti contohnya bioma gurun atau bioma hujan tropis. Kemudian ada namanya biosfer. Biosfer adalah seluruh wilayah di bumi yang dapat mendukung kehidupan termasuk daratan, lautan, dan udara, seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi untuk kesimpulannya sudah hampir sama ya dengan kesimpulannya kelompoknya Mbak Marwah, yaitu ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Dalam ekosistem ada dua komponen utama, yaitu biotik dan juga abiotik. Ruang lingkupnya yaitu mencakup individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Oke, selanjutnya waktunya kuis ya. Ini Ibu nggak bisa, ini maaf ya, nggak bisa full screen soalnya agak error ini laptopnya. Jadi kayak gini kelihatan? Kelihatan nggak? Bacakan ya pertanyaan nomor satunya. Kelihatan. Oh, kelihatan, oke. Pertanyaan nomor satu, apa yang dimaksud dengan ekologi? Yang mana? B. Yang B? B, Bu, B. Oh, bentar. Ibu salah ini, ya Allah. Ibu salah. Skip dulu nomor satu. Nomor dua, manakah yang termasuk komponen abiotik dalam ekosistem? C, Bu, air, tanah, cahaya. Iya, yang C ya, air, tanah, dan cahaya. Ini maaf tadi pertanyaan nomor satu, Ibu kayaknya salah ini ya, masukin. Jadi yang dimaksud dengan ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, jawabannya ini nggak salah ya, maaf ya. Terus kemudian yang nomor tiga, pertanyaan tiga, jika salah satu komponen ekosistem rusak, apa kemungkinan yang akan terjadi? C, C, Bu.
Ekosistem akan kehilangan keseimbangan. Ya, ekosistem akan kehilangan keseimbangan. Kemudian yang nomor 4, apa itu komunitas dalam ekologi? B. Bu, gabungan berbagai populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi. Oke, pintar. Selanjutnya nomor, betul ya jawabannya. Selanjutnya nomor 5. A. Bu. Yang A? Oke, betul ya. Terima kasih atas jawabannya. Berarti kalian ini sudah paham ya pengertian apa itu ekologi. Dalam ekologi itu ada yang namanya ekosistem dan juga ada ruang lingkupnya seperti itu. Dan juga ada namanya komponen biotik dan juga abiotik. Jadi kalau kalian lupa ya, bio itu yang hidup, abio itu yang mati kayak gitu ya. Paham ya? Oke, mungkin cukup seperti ini dulu, seperti ini dari Ibu. Mohon maaf ini karena kita terkendala, jadi kita harus Zoom. Jadi ya banyak problemnya. Jadi kita kayak belajarnya kurang nyaman gitu ya. Untuk evaluasi jadi udah. Terus penutup silakan Ibu tutup ini Zoom-nya. Mohon maaf ini kalian juga pasti udah capek, udah lelah karena kayaknya dari tadi juga kalian banyak beraktivitas. Ibu mohon maaf. Nah, untuk pembelajaran hari ini gimana? Capek atau gimana? Lebih enak pembelajaran kayak gini atau pembelajaran secara langsung? Secara langsung, Bu. Secara langsung ya. Langsung. Enak langsung ya. Jadi besok kalau misalkan ada waktu, kalau kita ada lebih banyak nggak ada kendala, nggak ada problem, kita pasti bakal apa namanya lebih ke ini aja apa namanya ke langsung aja kita belajarnya ya daripada seperti ini kalian juga pasti capek. Oke, seperti ini dulu dari Ibu. Mungkin silakan ketua kelas untuk menutup untuk berdoa menutup kelas hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya dan juga selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.